Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdali khalqihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum ila yaumin adkhalallahu fihi khalqahu fasiha jannatihi aw nari. Amma ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para ustaz, para rekan sekalian yang saya muliakan, mari terlebih dahulu kita tabarruk membaca Fatihah kepada beliau Sayyidina Muhammad SAW, kemudian kepada ikhwani minal anbiya mursalin, kemudian kepada abaina ummatina abdatina wa jaddatina, kemudian kepada masyayikina wa nahusu khususan mu'alif azal kitab Imam Ibnu Malik alaniyati annallaha maddana bi asrarihim wa anwarihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bis sanadil muttasili ila al-imamil mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala rahimahullahu ta'ala qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbiyallaha khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilabzin mujazin wa tabsutul fazla biwa'din munjazin wa taqtadi ridwan bi ghairi sukhtin fa'iqatan alfiyata buni mukti wa huwa bisabkin haizun tafdila mustawjibun sana'iyal jamila wallahu yaqdi bi hibatin wa firah li wa lahu fi darajatil akhirah. Sebelum memulai kajian ini, terlebih dahulu biasanya orang kalau membahas kitab itu harus mengetahui al-mabadi al-asrah, pokok-pokok dasar yang 10 buat pengenalan. Di antaranya adalah namanya yang kita pelajari apa? Nahu ya. Pengarangnya Imam Ibnu Malik terkenalnya Al-Andalusi. Kemudian tujuannya diantaranya juga harus kita tahu. Tujuannya adalah untuk bisa memahami pengertian Al-Quran dan hadis. Tuhoyatuhu. Ada 10 perkara yang semestinya kita tahu sebelum kita melajari kitab. Ada 10 al-mabadi al-asrah. Nah, definisinya secara lughawi nahwu itu kan secara etimologi bahasa arah ya. Wasaditun nahwahu, aku ingin mendekati ke arah dia, menuju kepada dia. Nah, kalau menurut istilah sudah masuk ya nahwu ya. Ya. Gramatika bahasa Arab yang dibahas di situ adalah tentang perubahan akhir kalimat dari segi mu'rabnya, mabninya, idmarnya dan hadzafnya. Pokoknya ilmu nahwu ya udah tahu ya. Itu diantaranya al-mabadi al-asrah. Nah, sedikit kita bertabaruk dengan pengarang. Pengarang ini adalah tahun sekitar 600 Hijriah, yaitu pada masa-masa keemasan Islam di negara Spanyol. Ya, Islam selama 800 tahun ada di Spanyol. Berjaya, banyak menurunkan para ulama. Di antaranya Ibnu Malik, seperti pengarang kitab ini, Ibnu Rushd, Ibnu Hazm, Imam Qurtubi itu pakar tafsir. Kemudian ada lagi itu tokoh geografi, saya hanya ingat pokoknya Al-Idrisi ujungnya. Itu ulama tokoh geografi. Itu ulama-ulama yang berasal dari
apa namanya, Spanyol ya, Cordoba, Spanyol. 800 tahun, tapi akhirnya pada waktu itu Islam hilang, musnah. Di antaranya adalah ya karena umat Islam udah lengah duniawi, udah saking enaknya berkuasa 800 tahun, akhirnya orang-orang non muslim pada waktu itu berupaya untuk menjatuhkan, sejarahnya begitu ya. Sebetulnya perkara ini sudah ada sejak awal-awal Nabi masih hidup, yaitu ketika peristiwa perang Uhud. Perang Uhud itu yang tadinya menang, cuman akhirnya orang yang di atas gunung ini, yang tukang mana, orang di bawah pada berebut harta ghanimah rampasan. Ya dia takut nggak kebagian pada turun. Padahal Nabi udah bilang jangan ninggalin gunung sebelum selesai. Akhirnya pada turun. Nah, siapa itu pada waktu itu? Sahabat Walid bin Walid kalau nggak salah, belum masuk Islam. Akhirnya lihat gunung kosong, dilari ke gunung. Kebalikan, akhirnya para sahabat banyak yang dipanah. Itu contohnya udah ada. Jadi sejatinya itu adalah idealnya al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu pasti tinggi, pasti derajatnya nggak mungkin terkalahkan. Cuman ada syaratnya. Kalau memang konsisten menjalankan agama, ya itu. Kalau emang melenceng aja, itu udah dicontohkan pada awal zaman kenabian kita. Itu kalah pada waktu perang Uhud. Nah, ini adalah salah satu ulama yang muncul ketika Islam berjaya di Spanyol. 800 tahun akhirnya tumbang. Ya. Kemudian kadang-kadang kita dengar tuh takut, nih gimana nih Indonesia jadi kayak Spanyol nih kalau begini. Ya, khawatir begitu ya. Ya, khawatir sih boleh-boleh aja, tapi kalau kita menilik pendapat guru saya almarhum Mbah Mun, nggak bisa disamain antara umat Islam di Spanyol dengan kita Indonesia. Kenapa? Karena proses masuknya Islam di Spanyol dengan peperangan. Islam masuk ke Nusantara dengan damai, sama dengan masuknya Islam di kota Madinah. Itu kalau kita ingin meniru beliau pemikiran, nggak sama. Islam di Indonesia itu yang beda gitu ya. Itu sekilas ya, tabaruk dengan pengarang Imam Ibnu Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun ayyakul. Qala Muhammadun, akan berkata siapa? Syekh Muhammad. Ini baru mulai udah panas nih. Qala kan fi'il madhi ya. Kenapa diartikan saya tadi yakulu? Ini kan baru pembukaan. Kalau pembukaan mestinya kan saya atau akan berkata Syekh Muhammad kan gitu ya. Mestinya kan gitu. Orang belum ngomong apa-apa udah fi'il madhi. Kan enggak sesuai. Makanya ada yang memaknai ini adalah di mana yakulu, fi'il mudhari. Nah, kalau udah perpindahan arti begini namanya sudah yang dimaksud adalah makna majazi. Ini istilah balaghah. Jadi fi'il madhi yang zaman lampau urida bi al-mustaqbal. Yang dimaksud adalah yang akan terjadi. Berarti akan berkata Syekh Muhammad. Orang baru nulis, baru ngomong, istilahnya mestinya kan yang cocok mustaqbal, akan datang zamannya, fi'il mudhari. Makanya yang dimaksud adalah ayyaqulu Muhammadun, akan berkata siapa? Syekh Muhammad. Sudah makna majazi istilah balaghahnya. Atau bisa juga kalau pengen dipaksain sesuai mana aslinya fi'il madhi. Tapi kalau dimaknai fi'il madhi berarti yang dimaksud adalah begini. Jadi setiap pengarang atau katakanlah pengajar gitu ya, sebelum dia menulis itu kan semua yang pengen ditulis udah direkam di otak tuh udah ada. Nah, kalau memandang pengertian ini boleh pola fi'il madhi karena udah ada di otak dia gitu. Itu kalau tetap diartikan fi'il madhi. Jadi bisa dua. Qala Muhammadun, akan berkata siapa? Syekh Muhammad ya, atau telah berkata Syekh Muhammad dengan pengertian tadi, itu bisa semuanya. Wa Ibnu Maliki, wa bermula Muhammad itu Ibnu Malikin. Itu putranya Syekh Malik. Jadi mubtada khabar.
menjadi jumlah muqtaridah. Mohon maaf nih kalau baru pernah dengar ya. Pokoknya dengerin aja dah. Jadi jumlah muqtaridah, jumlah antara mubtada dan khobar itu kan jumlah ismiyah ya. Dia menjadi penghalang antara amil yaitu qala dengan maf'ulnya atau maqulul qaulnya. Mahalnya apa? Susunannya la mahalla la minal i'rab. Enggak ada kedudukan i'rabnya, dia jumlah muqtaridah, jumlah yang menghalang-halangi antara amil dan ma'mul. Jadi kan berkata siapa Syekh Muhammad yang dia itu adalah putranya Malik. Tujuannya apa nih jumlah muqtaridah ditaruh sini? Ngalang-ngalangin untuk membedain antara Muhammad, kan banyak nama Muhammad. Nah itu membedain Muhammad yang anaknya Syekh Malik. Faedahnya begitu. Secara nahunya namanya jumlah muqtaridah, enggak punya tempat i'rab, la mahalla laha minal i'rab. Kemudian apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibnu Malik? Ahmadu Rabbiyallah khaira maliki. Nah, Ahmadu Rabbiyallah khaira maliki ini adalah maf'ulnya dari qala. Atau kalau lafal qala itu adalah maqulul qaul. Kalau ada orang ngomong kan ada yang diomongin. Ya kan? Ini maqulul qaul namanya, atau maf'ul B. Maf'ul B atau maqulul qaul. Jadi antara Ahmadu Rabbiyallah khaira maliki sampai selesai 1000 itu fi mahalli nasbin maqulul qaul liqala. Gitu. Jadi yang diomongin saya Muhammad Ibnu Malik ini Ahmadu sampai selesainya nazoman. Mahalnya mahal nasab semua i'rabnya. Atau maqulul qaul. Kalau bukan lafal al-qala ya maqul B. Jadi yang diucapin omongannya apa? Yaitu Ahmadu Rabbiyallah sampai selesai. Terus mahalnya mahal nasab. Terus ya. Itu kedudukannya Ahmadu sampai selesai. Kemudian Ahmadu Rabbiyallah khaira maliki. Ahmadu senantiasa memuji saya, Rabbi akan Tuhan saya, Allah yaitu Allah. Allah ini menjadi badal ya. Menjadi badal dari Rabbi. Khaira maliki, zat yang paling bagus-bagusnya, zat yang memiliki. Khaira maliki kedudukannya jadi apa ini? Bisa nggak menjadi badal? Rabbi kan menjadi maf'ul B. Saya memuji Tuhan saya, rupanya Allah, badal ya. Khaira maliki, bisa nggak menjadi badal kedua? Hah? Nggak bisa. Karena syarat daripada badal itu dia tidak berupa isim atau kalimat yang mustaq. Badal itu nggak boleh dari isim yang mustaq. Iya, coba dicari lagi. Makanya di sini khaira maliki ini adalah mansubun alal madhi. Mansubun alal madhi. Jadi kenapa dinasabkan? Karena mentakdirkan atau mengira-ngirakan lafal yang terbuang, yaitu amdahu. Saya memuji zat yang menjadi sejatinya zat yang memiliki, atau pemilik sejati, yaitu Allah. Itu ya. Ahmadu, aku senantiasa memuji Rabbi akan Tuhanku yaitu Allah khaira maliki, yang merupakan paling sejatinya zat yang memiliki. Nah khaira itu asalnya akhyara, isim tafdil. Abdolu lebih utama, itu isim tafdil namanya. Wazannya akhyara. Hamzahnya dibuang karena menurut orang Arab berat. Menurut orang Arab, menurut kita maka agak ya akhyara. Setelah hamzahnya dibuang kan menjadi akhyara, tuh nggak bisa dibaca. Ya-nya dipindah ke depan menjadi khaira. Isim tafdil ada istiqaqnya. Maka nggak boleh jadi badal dia. Nah, ini detailnya tuh begitu. Ahmadu Rabbiyallah khaira maliki, saya senantiasa memuji. Kemudian kenapa beliau di sini pakai fi'il mudhari? Nggak pakai, misalnya kan bisa aja hamidan gitu ya, isim fa'il. Ini ada sirnya. Karena fi'il mudhari itu selain bermakna
hal dan istiqbal ada dari sisi balaghahnya, yaitu istimror at-tajaddudi. Jadi senantiasa terus menerus. Ini berarti mengisyaratkan bahwa beliau ini memujinya bukan ketika ngarang kitab ini aja, tujuannya ke situ. Tapi terus menerus beliau adalah orang yang senantiasa memuji. Makanya dipilih di sini adalah fi'il mudhari. At-tajaddud al-istimrori. Bedanya begitu. Terus ya. Ahmadu rabbiyallah khairal maliki musallian, menjadi hal dalam keadaan memohon rahmat Syekh Muhammad ala nabiyyi, kepada nabi al-mustafa, yang terpilih nabi, wa alihi ay wa ala alihi, diatapkan kepada nabi, dan dalam keadaan meminta rahmat kepada keluarga nabi. Yang dimaksud keluarga nabi di sini bukan hanya keturunan beliau Bani Hasyim dan Bani Muthalib, karena ini adalah makom doa. Kan lagi doa nih. Makom doa itu yang paling afdal adalah umum. Maka yang dimaksud adalah kullu taqiyin, setiap umatnya yang bertakwa, supaya para sahabat juga masuk. Karena kalau diartikan secara khusus seperti keluarga Nabi saja, keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib, nanti dianggap Syiah, ya kan? Makanya maqam doa lebih baik diartikan kullu taqiyin, mencakup keluarga Nabi maupun para sahabat dan kita insyaallah. Amin. Itu ya. Wa alihi al-mustakmilina, yang mencari kesempurnaan, asyarafa, akan kemuliaan. Sifat dari alihi kemudian asyarafa menjadi maf'ul bih. Itu ya. Atau bisa juga dibaca al-mustakmilina asyurafa, jamak. Maka menjadi sifat dari sifat kedua dari alihi, naktun, ya. Asyurafa, yang mulia-mulia. Kalau dibaca asyurafa berarti al-mustakmilin, artinya ail kamilin, keluarganya Nabi yang sempurna, yang mulia-mulia. Kalau dibaca asyarafa, keluarga Nabi yang senantiasa mencari kesempurnaan kemuliaan, gitu ya. Bebas. Jadi kita ini kalau nahwu jangan kaku gitu loh. Yang penting kita tahu tanggung jawab, jadi tarkibnya jadi apa gitu. Makanya saya mohon maaf nih, keluar sedikit, saya kurang suka tuh ada orang nyala-nyalain masalah niat nawaitu somaodin an adai pardisairi Ramadhani. Kesian orang yang udah puluhan tahun ngapalin disalahin. Ya. Ramadhana hazihi sanati, yang dihafal secara umum. Sebetulnya jelasnya gimana? Banyak caranya. Ramadhani hazihi sanati boleh karena diidofahkan. Atau Ramadhana hazihi sanata mansubun ala dzarfiyah hazihi sanata. Atau Ramadan hazihi sana, pakai bahasa Indonesia aja boleh, enggak disebut aja boleh, dalam hati doang. Aku niat puasa esok hari pada bulan Ramadan. Ya, makanya saya bilangnya begini, itu bukan disalahin. Cuman kita disuruh ngikutin cara orang yang cendekiawan, yang pintar-pintar nahwu. Bukannya salah, enggak diucapin aja enggak apa-apa. At-talafuz biniyah kan cuma sunnah. Niat itu di dalam hati. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, nggak usah dicari harokatnya. Ya, gitu ya. Kecuali Al-Quran. Yang Al-Quran walaupun secara nahwu boleh, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nahwu doang nih, jangan dimaksud Al-Quran. Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanurrahimu, Ar-Rahmanarrahimah. Cuman kalau Al-Quran dia kan harus punya sanad bacaannya, kalau nggak sembarangan itu. Ya kalau dari segi nahwu bebas, yang penting tanggung jawab. Kita di al-mustakmilina asyarafa atau asyurafa boleh. Dari segi nazar cocok juga, nggak menyalahi bahar arud, nggak. Atau bisa juga asyarafa mansubun ala nasil khafid. Pernah dengar nggak? Seperti lughatan. Kenapa dibaca nasab? Karena ada lafal huruf jar yang dibuang, ai fil lighah. Di al-mustakmilina yang sempurna, ai fis syarafi, di dalam kemuliaan.
Ya cuma kalau masalah nazul khaufin ini ada yang berbeda pendapat. Ada yang bilang samai, ada yang bilang kiasi. Jadi enggak semua lafal bisa nazul khaufin, enggak. Menurut sebagian pendapat harus samai. Samai itu maksudnya apa? Ada enggak orang Arab ngomong begitu gitu. Enggak bisa dikiaskan ke lafal lain. Kalau otan itu ada dalam bahasa Arab. Kayak yang tadi nih, tergantung kita ngikutin yang mana. Kalau yang mengatakan nazul khafid itu bisa kiasi, ya boleh. Asarofa aifis bisarof mansubun ala nazil khafid. Itu ya. Musallian ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa. Kemudian wa asta'inu, dan aku memohon pertolongan Allah akan Allah fi alfiyatin, di dalam nazaman yang dinisbatkan kepada 1000 bait. Ini alfiyah kalau kita artikan bukan sebuah nama ya, makanya alfiyatin. Jadi kita artikan apa namanya, tasawur aslinya alfiyatin ay manzumah mansubah lil alf, susunan nazam yang angkanya 1000 lebih. Kalau kita bisa kita katakan fi alfiyah, di dalam kitab alfiyah ini bisa. Boleh, gitu boleh. Tapi ini kita baca fi alfiyatin di dalam nazaman yang jumlahnya kurang lebih 1000. Jadi nakiroh gitu ya. Kalau kita maksud adalah menjadi nama, menjadi ma'rifat. Ya, kalau alfiyah ini kita maksud menjadi nama kitab, ma'rifat. Nanti pengaruh kepada lafal sesudahnya tuh maqasidun nahwi. Kalau kita artikan ini adalah nakiroh, maqasidun nahwi, nanti takibnya jadi apa gitu. Boleh, bebas. Aku senantiasa meminta pertolongan akan Allah di dalam nazoman 1000 bait. Ada yang menghitung 1002 lebih. Secara garis besar 1000 gitu ya. Maqasidun nahwi yang bermula subjek nahwu, maksud jam'a maqasid. Maksud jamanya maqasid. Subjek lah gampangannya ya. Atau yang pakem nahwu biha, dengan sebab alfiyah tadi itu mahwiyatun. Maqasidun nahwu yang bermula pakem ilmu nahwu biha sebab alfiyah itu mahwiyatun, terliputi semua. Artinya ada semua di sini pakem nahwu. Cuman ada yang mensarahi ai julluha, mayoritas, karena ada yang beliau enggak sebut di sini. Ya. Enggak semuanya, pasti ada beberapa poin yang enggak disebut oleh beliau. Nah, seperti saya bilang tadi, maqasidun nahwi kalau alfiyah tadi diartikan adalah manzumah mansubah lil alaf. Jadi nazoman yang angkanya 1000 kan nakirah tuh. Maka maqasidun nahwi biha mahwiyah wal mubtada wal khabar fi mahalli jarrid, sifat daripada alfiyah. Kalau alfiyah kita artikan sebagai nama, maka dia menjadi hal kedudukannya. Ya, kan begitu ya, ingat nggak? Iya, jadi jumlah yang menjadi naat itu ada 2. Kalau dia menjadi sifat, dia harus man'utnya nakiroh. Kalau man'utnya ma'rifat, menjadi hal gitu ya. Enaknya nakirah aja nih, fi alfiyatin maqasidun nahwi biha mahwiyah, yang semua kaidah nahwu tercakup di sini. Tapi ada beberapa poin yang nggak masuk ya, kata yang mensarahi ya. Tukor ribu, nah ini menjadi sifat kedua boleh. Tukor daripada alfiyah. Tukor ribu yang bisa mendekatkan alfiyah al-aqsa akan makna yang jauh. Nah ini sudah majazi lagi nih. Maksudnya mendekatkan perkara yang jauh yang bisa memudahkan kepahaman gitu ya. Ya ini kalau ini majaz lagi nih. Majaz lagi. Tukor ribul aqsa yang bisa mendekatkan alfiyah al-aqsa akan makna yang jauh, atau yang bisa memudahkan alfiyah akan makna yang sulit. Bilafzin, dengan lafal mujazin. Kita baca nahwu dulu ya. Mujazin yang diringkes. Jadi ijaz itu lafalnya sedikit, pengertiannya banyak. Itu ijaz ya. Surah Al-Awwal. Nah, ini merupakan istilahnya promosi dari beliau gitu ya. Jadi bukan mensifati kitabnya ini adalah pokoknya mau belajar nahwu baca kitab gua gitu. Ini bukannya sombong.
Jadi sebagai menarik orang supaya ngambil manfaat dari kitab ini. Nah kalau orang banyak ngambil manfaat kan menjadi zakhiratul amal, menjadi amal baik bagi si pengarang, kan gitu. Nanti larinya ke situ, bukan kota kabur, bukan. Karena ada kaidah mengatakan izil majhul marhubun anhu. Perkara yang gak dikenal ya gak bakal dideketin orang pada kagak tahu. Jadi dia ahli apa nih, tapi nggak ada promosinya. Ini gimana orang pengen ngambil sama dia kan gitu. Izil majhul marhubun anhu. Makanya para pengarang itu, para ulama-ulama zaman dulu gitu, mensifati kitabnya, dipuji-puji, tujuannya ke situ supaya menjadi ladang amal bagi dia, bukan takabur. Takabur dalam hati kan gitu. Jadi tetap ada alasannya gitu ya. Jadi kitab Al-Biyah ini bisa memudahkan orang untuk memahami nahwu dengan lafal yang ringkes tapi pengertiannya luas. Jadi tujuannya nazoman ini sebetulnya supaya mudah dihafal. Jadi kitab Kalam Nasar. Kalam Nasar itu seperti ini ya, bukan nazoman begini nih. Nah itu kan agak untuk pemula yang bagus Kalam Nasar. Tapi untuk orang yang udah pernah belajar, untuk memudahkan menghafal, nazoman. Seperti Imriti atau Milhatul I'rab. Tujuannya itu lebih gampang dihafal. Seperti Al-Asbah wan Nazair, banyak yang bikin nazoman juga. Nazomannya ya begitu, tujuannya itu gampang dihafal gitu, makanya dibikin nazoman. Kalau untuk pemula dibacain kayak gini bingung letak ininya nih, karena dia kan harus sesuai dengan irama arub. Kadang-kadang diduluin muta'alaknya, ubarnya diakhirin begitu. Nah, nanti ini jelas semuanya. Jadi ini merupakan promosi dari beliau dalam rangka al-majhul marhubun anhu. Karena kalau enggak dipromosin kayak gini, orang yang istifadah kurang, orang pada enggak tahu gimana ngambil faedah kan gitu. Wa tabsutu, dan bisa meluaskan alfiyah al-bazla akan pemberian. Ini majazi lagi. Maksudnya meluaskan pemberian yang gampangin supaya dipaham gitu ya. Arti majazi lagi yang dimaksud. Al-bazla akan pemberian biwa'din, dengan janji munjazin, yang terlaksana. Seakan-akan 100% beliau menjamin, udah belajar nahwu kitab Alfiyah baca. Biwa'din munjazin, dengan janji yang pasti cepat terlaksana. Munjazin gitu. Watak tadi, dan menuntut atau bisa menyebabkan Alfiyah ridon, akan kesenangan, biwairi suktin, tanpa adanya kebencian. Artinya benar-benar orang insya Allah senang sama sekali, nggak ada kebencian sama sekali gitu ya. Ini adalah promo dari beliau ya. Wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwu biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilabzin mujazi wa tabsutul wa'da bazla biwa'din munjazi wa taqtadi ridon biwairi suhti. Fa'ikotan boleh, fa'ikotin boleh. Fa'ikotan dalam keadaan mengungguli ya, Alfiyah tabni Muti akan Alfiyah Ibnu Muti. Jadi banyak ulama yang mengarang nazoman 1000. Di antaranya pendahulu beliau adalah Ibnu Muti. Ibnu Muti lebih dulu daripada Imam Ibnu Malik. Nah ini menarik ini. Jadi beliau mengatakan bahwa nazaman Alfiyah beliau, nazaman beliau ini lebih unggul daripada Alfiyah Ibnu Muti. Kemudian Imam Suyuti ngarang lagi kitab Alfiyah. Dia bilang begini, fa'iqatan Alfiyah tabni Malikin. Oh, dikritik lagi oleh Imam Suyuti. Imam Suyuti dikritik lagi oleh Imam Al-Ajhuri. Ngarang lagi kitab Alfiyah. Fa'iqatan Alfiyatas Suyuti. Enggak mau kalah. Makanya kesimpulannya yang paling sempurna hanya kalam Allah. Dikritik, digituin lagi kayak karma nih. Seakan-akan gitu kayak karma. Jadi enggak mau kalah. Tapi larinya itu adalah muaranya tadi.
dalam rangka al-majhul marhubun anhu, bukan untuk kesombongan. Makanya kalau zaman sekarang mohon maaf, orang-orang mentang-mentang hafalannya banyak nyala-nyalain ulama-ulama dulu. Bener hafalannya banyak, Quran hafal, hadis hafal, sampai begitu banget. Contohnya kayak apa? Masalah imsak dimasalahin. Imsak katanya itu salah kaprah imsak. Imsak kita kan berhenti puasa. Waktunya mulai puasa kan ketika fajar subuh azan. Itu nggak boleh. Imsak tuh waktunya pada waktu itu secara fikih. Ini kok imsak dimundurin 10 menit. 10 menit sebelum azan masih boleh makan nggak? Masih boleh. Kok kenapa dinamain imsak? Itu katanya salah kaprah katanya. Nah, makanya jangan sombong. Ulama-ulama kita tuh zaman dulu ilmunya bukan hanya satu, ya. Jadi kalender gitu ya. Nggak tahu apa dia pernah, mohon maaf ya, ini bahas ilmu aja nih, kita ambil ilmunya, bukan untuk sombong-sombongan gitu. Jadi imsak itu kalau kita belajar falak, kita kan lagi ngitung nih. Pada bulan ini misalnya waktu subuh jam 5 misalnya. Nah itu menurut ahli falak dimundurin 5 atau 10 menit supaya apa? Ihtiyaton. Supaya orang nggak kaget, tahu-tahu datang dia masih makan kan tanggung. Ya udah dah, 10 menit sebelum azan tetepin nggak boleh makan imsak, tapi unsurnya adalah ihtiyat. Supaya nggak terjadi orang lagi makan tak tahu azan terkeselak. Gitu ya. Tujuannya itu ke situ ahli falak. Emang secara fikih penggunaan bahasa itu ya seakan-akan bertentangan. Dikatakan udah imsak, tapi kok masih boleh makan secara fikih. Nah, padahal itu tujuannya adalah untuk ikhtiar. Jangan gampang nyala-nyalain pendahulu, jangan. Pintar kayak apa juga. Apalagi orang yang udah meninggal, dia nggak bisa jawab kalau kita kritik. Kalau berani, istilahnya kasarnya hidupin dulu tuh, baru kita debat sama dia, baru fair. Orang yang udah nggak bisa jawab, udah meninggal, pakai disalah-salahin, jangan. Ini maksudnya begitu ya. Di sini Imam Ibnu Malik mengatakan sebagai promosi dia, alfiyahnya lebih utama dari alfiyah Ibnu Mu'ti. Kemudian dia dikritik lagi. Imam Suyuti ngarang lagi alfiyah Imam Suyuti fa'iqatan alfiyah Ibnu Malik. Imam Suyuti yang ngomong gitu dihajar lagi sama Syekh Al-Ajhuri. Fa'iqatan alfiyatas Suyuti, nggak ada habisnya. Ente mungkin bisa kalau mau gitu. Ngarang lagi nasamat fa'iqatan alfiyata Ajhuri. Silakan kalau memang merasa mampu gitu ya. Ya artinya kalau mereka ulama terdahulu dalam rangka tadi tuh al-majhul marhubun anhu, karena sesuatu yang baik harus dipromosiin gitu ya. Kalau nggak dipromosiin orang nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngambil manfaat jadinya gitu. Nah makanya di sini wahwa bermula Ibnu Mu'ti bisa bikin sebab senioritas dia, ai bisa bikin. Sabkin itu kan mutaadi. Ai bisabkihi, dengan kesenioran Ibnu Mu'ti gitu ya. Gampang, supaya gampang dipahamin aja artinya dah. Aizun itu memperoleh Ibnu Mu'ti tabdilan akan keutamaan. Tetapi tetap kita harus hormat kepada Ibnu Mu'ti karena penggagas ini, muassis, termasuk muassis ya. Pendahulu lebih dulu daripada Imam Ibnu Malik gitu ya. Tetap harus dihormatin. Jadi Imam Ibnu Mu'ti dengan sebab dia lebih senior dari saya, tetap saya anggap mendapatkan fadilah karena dia senior gitu ya. Kalau tinggal nerusin enak, kan yang ngerambah hutan yang susah. Tinggal nerusin mah enak, mau asis. Ya, mau asisnya itu yang mustaujibun, sifat daripada aizun, atau menjadi khobar kedua dari huwa oleh mustaujibun, yang menuntut atau menarik Ibnu Mu'ti bisabkin haizun tabdilah. Mustaujibun yang menuntut atau menarik Ibnu Mu'ti sanai akan pujianku al-jamila yang bagus.
tetap dia berhak untuk dipuji karena dia lebih dulu dari Imam Ibnu Malik, kata beliau begitu. Wallahu, bermula Allah itu yakti, itu semoga memutuskan Allah bihibatin, dengan pemberian wafiratin yang sempurna, wafiratin yang sempurna, li, kepada aku Imam Ibnu Malik, walahu, dan kepada Ibnu Mufti, fi darajatil akhirati, di derajat-derajat akhirat. Nah, akhirnya beliau pada ujungnya berdoa mudah-mudahan Allah memberikan saya dan beliau Ibnu Mufti derajat di akhirat. Nah, di sini apa namanya? Tadi ada kata-kata musta'inan, wa asta'inullaha fi alfiyah. Ini melebar dikit. Wa asta'inullaha fi alfiyah. Ini menunjukkan kalau istilah ulama-ulama dulu, setiap ulama itu pasti wali. Ulama dulu. Yang namanya ulama pasti wali. Karena beliau ini masyhur dengan yang menonjol adalah ilmu alatnya nahwu. Tapi bukan kok ilmu yang lain lemah, enggak. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani yang terkenal adalah keramatnya. Tapi karangannya itu banyak. Bukan cuman yang terkenal secara umum keramatnya aja, walinya saja. Tapi beliau itu seorang alim al-alama, karangannya banyak. Seperti Al-Munya, malah banyak ya, Bu. Seperti ini juga beliau. Jadi wa asta'inullah ini menunjukkan ulama-ulama akhirat di antara ciri-cirinya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan di dalam beribadah. Di al-jami' baina syariah wal haqiqah. Jadi kita sholat nih, pokoknya ulama ahli-ahli tarekat pasti ajarannya begitu, disisipin dengan istilahnya tasawuf. Jadi kita sholat Allahu Akbar lillahi ta'ala, ditambahin sama orang ahli hakikat atau tasawuf, yaitu apa? Penekanan isti'anah. Dalam hati kita sholat, ya Allah, aku bisa sholat sekarang karenamu dan juga karena aku dimudahkan atau diberi taufik olehmu sehingga aku bisa sholat. Itu namanya al-jami' baina syariah wal haqiqah. Ini kalau udah kayak gini nih, insya Allah orang ria nggak ada, ujub nggak ada. Kalau masih lillahi ta'ala saja, iya karena butuh syariat, ria mungkin nggak ada karena Allah, aila li ghairihi. Tapi bisa jadi orang habis ibadah ujubnya muncul. Nah ini kalau udah terpatri dalam jiwa seseorang, maka seandainya ini terjadi, dia ini udah malam bangun wiridan banyak, tapi dia minta ada yang dituju nih, diminta doa, tapi nggak dikabul-kabulin. Ini kalau didasari dengan isti'anah tadi hakikat, dia nggak bakal istilahnya ngumpat atau istilahnya protes. Udah tahajud udah lama, wiridan udah banyak, puasa muti belum dikabulin juga. Karena apa? Karena seseorang yang udah al-jam'u baina syariah wal haqiqah, jadi dia udah merasa nggak ada kemampuan, dia bisa bangun malam karena Allah bangunin. Maka nggak ada istilahnya nuntut lagi, nggak pantas, dia merasa nggak pantas, gitu ya. Ini makanya asta'inullah fi alfiyah. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu penerapan syariat, iyyaka nasta'in adalah hakikat atau taufik ya. Wa ma taufiqi illa billah. Ini sedikit ya, asta'inullah. Makanya ulama dulu Imam Syafi'i pernah dikatakan, wali itu siapa sih wali? Ya ulama itu aulia. Kalau ulama nggak bisa dikatakan wali, lalu wali itu siapa? Tapi mungkin kriteria ulama dulu. Makanya innama yahsallaha min ibadil ulama'u. Ini menurut ulama alnya itu adalah alil kamal. Jadi ulama yang melalui ulama yang disertai dengan khasyah. Nggak sombong, nggak merasa paling tinggi, nggak merasa paling pinter.
Kalau sekedar ilmu doang, banyak orang non muslim pun banyak mempelajari Islam, tapi hidayah nggak dapet, iman aja nggak dapet. Jadi iza utliqal ulama fal muradu bihim al ulama al amilun. Makanya al lil kamal, yang al ilmu allazi yalzamu minhu al khasyah, disertai dengan rasa takut. Artinya ilmunya bisa menjaga dia, gitu ya. Kan ada orang ya paham sih paham, tapi tetap melenceng gitu. Itu ada. Wallahu yaqdi bi ibatin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Ini bukti lagi beliau ulama akhirat. Yang diminta adalah akhirat, fi darajatil akhirah. Nah, di sini ada pembahasan lagi. Kenapa di sini dia dulu yang disebut wallahu yaqdi bi ibatin wafirah, semoga Allah memutuskan kepada wallahu yaqdi, mudah-mudahan Allah memutuskan atau mentakdirkan dengan pemberian yang sempurna kepada saya. Kenapa saya dulu? Walahu, dan kepada Ibnu Mukti. Kalau dibalik kan bisa. Dan enggak menyalahi ilmu arutnya, tetap bisa sesuai dengan bahar rojas. Jadi alfiah ini kalau arutnya pakai bahar rojas nih cara ngelaguinnya. Ilmu arutnya mustafilun, 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 mustafilun. Pernah belajar ilmu arut? Ilmu arut bahar. Jadi cara membaca siiran kayak gini nih, kan ada wazan itu. Nah, alfiah ini sama bahar rojas, kayak bahar rojas nih. Kalau diganti bisa wallahu yaqdi bi batin wafirah lahu wali fi darajatil akhirah. Sama tetap, iramanya tetap sama. Nah, ini ada ilmu lagi. Memang kalau ajaran Nabi, ya kita doa buat kita dulu. Robbi firli waliwa walidaya gitu. Makanya itu bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu peletakan pertama itu ada sir. Ada dua lafal nih. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ini kalau kita harus nggak menghendaki yang dimaksud adalah Al-Quran ya. Kalau kita anggap lafal biasa aja. Kalau Al-Quran seperti tadi harus ada sanadnya dibacanya. Bisa ada riwayat. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa disebut Ar-Rahman dulu? Itu ada sir. Kenapa disebut Ar-Rahim belakangan? Ada sir. Makanya kalau orang baca tafsir, mohon maaf, nggak bisa balaghah. Akhirnya cuma terjemah bebas aja. Sir-sir kepasihan Al-Quran, balaghatul Quran kurang kelihatan gitu ya. Ya, gitu. Jadi tata letak aja itu punya sir dan mengandung ilmu. Mengandung ilmu. Gitu. Artinya kalau kita telusuri itu menjadi sebuah pakem buat kita. Makanya ada pemahaman secara lafziyah, nas, ada mantuk, ada mafhum gitu istilahnya gitu ya. Ini baru pembukaan ini. Baru pembukaan. Ya. Tadi saya lupa ya tentang sejarah terbentuknya ilmu nahwu, saya lupa singgung tadi. Jadi ini kan pada masa Sayyidina Ali. Pada zaman Nabi belum ada ilmu nahwu. Jadi zaman Sayyidina Ali itu kan udah ekspansi tuh ya, udah kemana-mana tuh umat Islam. Maka berbaur, campur, bahasa juga bercampur. Nah setelah bercampur, orang Arab nih yang udah banyak bergaul dengan non Arab, ajam gitu ya, bahasanya berubah, banyak salah gitu ya. Tapi ada ceritanya yang membuat ilmu nahwu ini namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, punya anak, ceritanya, di antara ceritanya dia ngomong gini sama bapaknya, ma ahsanas sama'u gitu ya. Dia bacanya ma ahsanus sama'u, dia bacanya. Kalau ma ahsanus sama'u, jawaban bapaknya ya an-nujum, langit itu yang paling bagus apanya sih gitu ya. Kalau dibaca ma ahsanus sama'u, ma'asanus samai, maaf ya. Ma'asanus samai, istifham, pertanyaan. Apa bagian langit yang paling bagus? Kata bapaknya Abul Aswad Ad-Du'ali, ya bintang. Saya bukan bertanya, kata anaknya. Dia takjub, ma'asanus sama'a.
alangkah indahnya langit. Nah habis gitu, nah ini ngadu nih Abul Hasan Asy'ari pada Sayyidina Ali. Ini udah kacau nih bahasa nih pada berubah nih karena pergaulan udah campur. Nah itu di sana itu Sayyidina Ali pertama kali yang diajarin masalah apa ya? Nyebut isim fi'il Arab itu ada isim fi'il huruf. Akhirnya dari situ mulanya itu ada berkembang. Terus ada cerita lagi, ada masalah ayat Quran dalam surat At-Tahrim tuh. Wa adzanum minallah apa? Bara'atum minallahi wa rasuli wa adzanun, terus apa namanya? Seterusnya annallaha bariun minal musyrikina wa rasulihi. Ada yang baca wa rasulihi. Padahal mestinya wa rasulahu boleh, wa rasuluhu boleh. Jadi annallaha bariun minal musyrikina wa rasulihi. Allah itu lepas tangan atau udah nggak peduli lagi kepada orang musyrik. Dibaca wa rasulihi dan nggak peduli kepada rasul, kan salah. Kalau diatapkan kepada musyrikin, salah, orang membaca salah dan riwayatnya juga nggak ada. Akhirnya itu salah satu pemicunya di situ. Mestinya adalah annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulahu, boleh ada riwayatnya. Wa rasulahu ai anna rasulahu bari'un minhum, atau wa rasuluhu mubtada ai wa rasuluhu bari'un minhum. Tuh. Salah satunya begitu ya diantaranya. Begitu juga fan tauhid nggak ada zaman Nabi, nggak ada. Jadi pengembangan gitu ya. Ini lagi-lagi bukti sejarah bahwa kaidah kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwa tidak semua yang nggak pernah diperintahkan oleh beliau Rasul adalah dikatakan bid'ah yang sesat. Jadi pemaknaan bid'ah itu kalau kita menilik perkataan Sayyidina Umar ya, seperti yang kita pahami selama ini. Umar mengatakan nikmatil bid'atu hazihi, nikmat yang paling bid'ah yang paling aku senang adalah ini, yaitu apa? Sholat jamaah ketika sholat qiyamul Ramadan atau tarawih. Pada zaman Nabi berjamaah cuma 3 hari. Setelah zaman Sayyidina Umar baru berjamaah selama 30. Sahabat Umar ini kan bukti bahwa arti daripada kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin nar, ini bukti kita ngikut Sayyidina Umar bahwa tasawur daripada lafal bid'ah nggak bisa dipukul rata mengandung arti sesat sehingga menyebabkan orang ke neraka. Salah satunya buktinya adalah ini, kitab-kitab kayak gini. Nabi emang pernah tuh meritain, coba bikin gue donau. Itulah perkembangan zaman gitu ya. Perkembangan zaman lalu para sahabat beristihad gitu ya. Nah sebetulnya Rasulullah udah prediksi sebelum ini kejadian, yaitu apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Jadi kalau kamu ikut nanti bukan hanya ajaranku saja, itu khalifah itu nanti ikutin juga. Karena zaman seakan-akan Nabi mengatakan begitu, zaman akan berubah, nanti para sahabatku akan beristihad. Jangan hanya cari omonganku saja, omongan mereka juga ambil. Seakan-akan beliau udah prediksi memang zaman harus berubah gitu ya. Itu salah satu pengertian makna bid'ah menurut versi kita yang diaminkan oleh seperti Imam Syafi'i dan sesudahnya. Imam Syafi'i termasuk salafus sholeh karena tahun 150 Hijriah, termasuk masa-masa keemasan Islam. Khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Kurun 300 tahun pertama itu adalah kurun yang dipuji oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit ya. Ini baru mukadimah. Kemudian bila mengatakan al-kalam wa ma yata'allaqu minhu kalamuna lafzun mufidun kastaqim waslun wa fi'lun summa harfunil kalim wallahu a'lam. Kita tabarukan dulu ya lalaran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa ibnu maliki ahmadu rabbillah khairu maliki musalliyan alam nabiyil mustafa wa alil mustamilina syarafa
wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilajin mujazi wa tabsutul basla biwadin munjazi wa taqtadiridon bighairi suhti fa'iqatan alfiyah tabni mukti wa huwa bisabkin haizun tahtila mustaqibun sana iya jamila wallahu yati. Nah, ini lain lagi nih intinya bahari. Wallahu yati bihibatin wa firah liwallahu fi darajatil akhirah. Ini marojasnya dirubah sedikit. Liwallahu fi darajatil akhirah. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, barangkali ada yang mau diskusi, bertanya gitu atau menambahkan, silakan.